Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurhaliza dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi Bimbingan Konseling. Assalamualaikum Bu. Oh iya, Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa ya, Bu? Nama saya Rini. Oh iya, kalau nama saya Ibu Syifa Nurhaliza, bisa dipanggil Ibu Syifa. Oke, sebelumnya apakah Ibu Rini ini pernah mengikuti konseling sebelumnya? Tidak pernah Bu. Oke, kalau gitu saya akan sedikit menjelaskan mengenai konseling ini dan apa sih tujuan dari dilakukannya konseling. Jadi, konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau ahlinya untuk membantu kliennya. Nah, tujuannya itu yaitu agar masalah yang klien hadapi atau yang Ibu hadapi kita bisa menemukan pemecahan masalahnya dengan baik. Jadi, dalam proses konseling ini agar dapat berjalan dengan baik, saya minta agar Ibu terbuka dalam menceritakan masalah yang sebenarnya dialami saat ini. Apakah Ibu sekarang sudah paham? Ya, saya sudah paham, tapi saya takut nanti banyak orang yang mengetahui tentang masalah ini. Oke, iya Bu, saya bisa mengerti bahwa Ibu tidak ingin masalah ini tuh diketahui oleh orang lain. Nah, sangat penting Ibu ketahui bahwa dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas inilah yang akan kita gunakan dalam proses konseling ini. Nah, jadi Ibu tidak perlu takut menceritakan masalah yang Ibu alami karena saya jamin tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Sudah tugas saya sebagai konselor untuk menjaga rahasia klien saya gitu. Nah, Ibu bisa percayakan saja kepada saya. Ya Bu, baiklah, saya percaya. Nah, oke. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Kali ini saya kurang baik sih Bu. Saya bingung juga harus mulai dari mana saya menceritakan masalah saya. Jadi saya itu punya masalah dengan mertua saya. Nah, beberapa hari yang lalu itu saya tadinya niatnya mau membersihkan dan mencuci bekas makan mertua saya dan anak saya. Namun mertua saya itu melarang saya karena dengan alasan takut gak bersih lah gitu, mencucinya gitu. Gitu ya, Bu. Iya. Terus waktu saya mau menggantikan anak saya sedang menyapu, kebetulan ada telepon, lalu saya mengangkat telepon tersebut. Nah, ketika itu mertua saya itu datang. Nah, jadilah mungkin terlihat seperti saya itu berleha-leha teleponan gitu ya, sedangkan anak saya menyapu gitu. Dan sepertinya mertua saya terlihat sedikit kesal seperti itu, dan saya pun bingung harus bagaimana. Iya, saya sangat memahami perasaan Ibu. Nah, terus ada masalah lain nggak, Bu? Ya, ada sih Bu. Jadi saat itu anak saya pulang malam dan saya lupa untuk mengabari mertua saya. Nah, di situ mertua saya cemas lalu memarahi saya. Nah, di situ saya bingung harus kayak gimana gitu Bu. Nah, oke. Jadi Ibu Rini selama ini selalu merasa bersalah ya? Iya. Nah, dengan apa yang Ibu dilakukan oleh Bu Rini ini, pertama coba Ibu rubah dulu perasaan selalu merasa bersalah ini dengan pikiran positif. Kalau bisa dihilangkan Bu perasaan selalu merasa bersalahnya. Ya, seperti itu ya Bu. Nah, iya, yang kedua, coba Ibu posisikan Ibu Rini ini sebagai mertua Ibu. Bisa saja mertua Ibu Rini ini melarang Ibu Rini mencuci piring karena mertua Ibu itu takut Ibu kecapean seperti itu. Jadi sebenarnya mertua Ibu itu sebenarnya sayang sama Ibu. Jadi kita coba buat berpikir positif terlebih dahulu. Oh ya, begitu ya Bu. Nah, ya, yang ketiga ini
waktu ibu mau menyapu kebetulan ada suara telepon masuk kan ya Bu ya. Iya. Nah jadi ibu belum sempat menggantikan menyapu, namun terlihat seperti ibu asik-asikan telepon-teleponan kayak gitu ya. Ya ibu coba ajak mertua ibu ini untuk ngeteh atau ngopi sambil membicarakan tentang permasalahan ini gitu, biar kesalahpahaman yang terjadi ini tuh bisa terselesaikan dengan baik. Iya juga ya. Yang keempat, ibu coba pikir kembali secara tenang. Ibu bayangkan jadi neneknya ada ibu gitu, yang melihat cucunya sampai malam itu belum pulang, terus gak ada kabar sama sekali. Nah tentu ibu juga pasti akan khawatir kan. Jadi wajar aja kalau mertua ibu ini marah-marah karena beliau merasa khawatir cucunya belum pulang sampai malam gitu, nggak ada kabar. Oh iya ya juga ya Bu. Nah, sekarang gimana perasaan ibu sekarang setelah ibu menceritakan masalah ibu dan diberi saran penyelesaiannya? Apakah ibu merasa cukup lega? Ya Bu, saya merasa cukup lega bisa berkonsultasi dengan Ibu. Oke, syukur alhamdulillah kalau kayak gitu. Jangan lupa dipraktekin ya Bu, nanti di rumah. Iya Bu, insya Allah nanti saya akan membuang pikiran negatif saya, dan saya pun tidak akan berpikir di satu sisi saja, dan saya pun harus bisa memposisikan saya sebagai mertua saya dan merasakan bagaimana perasaan mertua saya jika seperti itu. Dan nanti pun saya akan coba untuk merubah ini semua, dan mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi hubungan saya dengan mertua saya. Oke, amin ya Bu. Intinya semua itu ada di ibu. Nah, ibu buang semua perasaan masalah ibu dan ibu tetap berpikir positif terus ya ibu ya. Nah, seperti yang ibu katakan tadi, itu pemikiran seperti itu sangat bagus ya Bu ya. Saya senang sekali mendengarnya. Terus kalau bisa ibu itu menerapkan berpikir positif itu ke siapapun gitu, nggak hanya ke mertua ibu aja, jadi bisa ke suami, anak, tetangga, saudara, siapapun itu ya Bu ya, supaya ibu juga bisa ngerasa lebih nyaman gitu. Nah, semoga seterusnya hubungan ibu dengan mertua ibu bisa lebih baik. Dan nanti kalau ada yang mau dikonsultasikan lagi, ibu bisa datang ke sini lagi ya Bu ya. Iya Bu, saya nanti kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan lagi, nanti saya insya Allah datang lagi kemari. Dan saya berterima kasih karena Ibu sudah membantu saya dan untuk memecahkan masalah ini. Dan saya berhubung udah sore, mau permisi pulang dulu. Insya Allah nanti saya kesini lagi. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya Bu, sama-sama. Saya senang saya bisa bertemu dengan ibu ya. Terima kasih ya Ibu. Nanti ya, hati-hati di jalan ibu.